Tahukah kamu setiap tahun hutan hampir seluas Pulau Jawa hilang karena deforestasi? Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan menjadi bukan hutan, di mana proses pengurangan atau penghilangan hutan secara besar-besaran, baik oleh tindakan manusia maupun alami. Deforestasi terjadi ketika hutan ditebang atau dibakar secara besar-besaran untuk menjadi ruang penggunaan lahan lain seperti pertanian, pemukiman, atau kegiatan industri, bahkan menjadi area terbuka yang tidak menjadi tutupan hutan lagi. Di Indonesia, area deforestasi sangat signifikan karena adanya pembukaan hutan untuk berbagai kegiatan. Area deforestasi di Indonesia juga merupakan salah satu terbesar di dunia karena hutan tropisnya yang luas. Banyak wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan, telah kehilangan sebagian besar hutan alaminya karena deforestasi yang intensif. Hal ini dinyatakan langsung oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Unhas, Dr. Insinyur Samsurijal Shud MSI AIPU. Kalau luasnya kan tergantung dari hutan awal ya, termasuk yang di Sumatera dan Kalimantan yang banyak. Kita juga di Sulawesi juga mengalami hal yang sama. Ini kebetulan data kita ambil menggunakan data Citra Landsat ya, mulai tahun 90 sampai sekarang. Nah untuk Sumatera misalnya, kebetulan saya lakukan penelitian itu tahun 2013 sampai 16. Itu kita bisa menyelesaikan dan mendapatkan data deforestasi dari tahun 90 sampai 2013 karena data waktu itu yang ready sekitar 2013 dan 2014. Kemudian untuk kasus provinsi lain setelah itu kan tentunya data tahunan yang ada itu semakin kekinian begitu. Jadi tetap baseline-nya 90 sampai tahun sekarang. Jadi misalnya yang Sulawesi itu ada di jurnal yang terbit sampai tahun 2018 kita lihat. Kemudian misalnya tahun lalu ada yang di Papua, jadi sudah sampai di Papua. Macam-macam jenis deforestasinya, macam-macam juga penyebabnya. Karena untuk menyelesaikan itu nanti harus beda triknya atau beda strateginya, tergantung dari penyebab deforestasinya. Perubahan tutupan hutan menjadi tutupan lain selama periode 1990 sampai 2018 di Pulau Kalimantan mencapai total 9.386.824,26 per hektar. Pulau Sulawesi mencapai total 2.172.707,48 per hektar. Periode 1990 sampai 2020 di Provinsi Maluku mencapai 293.323,64 per hektar. Periode 1990 sampai 2019 di Nusa Tenggara Barat mencapai 170.856,55 per hektar. Sedangkan Nusa Tenggara Timur mencapai 782.294,31 per hektar. Di Papua mencapai 1.860.984,93 per hektar dan Papua Barat mencapai 183.866,94 per hektar. Deforestasi tentu akan memicu berbagai macam dampak buruk, mulai dari dampak terhadap lingkungan bahkan di kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan deforestasi sangat serius, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Tradisi kebakaran hutan yang tidak terkendali dan terjadi setiap tahunnya, penebangan yang merusak pembukaan lahan yang dijadikan perkebunan, pertambangan dan pengerukan bahan bakar, dan pembangunan wilayah transmigrasi merupakan beberapa faktor deforestasi. Dampak deforestasi jelas terasa bagi masyarakat yang sangat bergantung dengan hasil alam atau hutan. Akibatnya, timbul kerugian yang besar, yakni bagi seluruh masyarakat maupun negara. Karena perubahan lahan hutan tersebut menyebabkan terganggunya keadaan lingkungan. Antara lain, bencana alam, kepunahan flora dan fauna, pemanasan global, dan perubahan iklim, terganggunya siklus air. Kalau dampaknya banyak sekali, termasuk pengaruhnya ke perubahan iklim pasti, karena hutan kita kan punya fungsi luar biasa ya, khususnya yang kita rasa mungkin di perkotaan itu menyiapkan oksigen, menyerap karbon dan sebagainya. Nah kalau itu berkurang, maka akibatnya juga ke kita juga manusia sebagai pengguna utama kehidupan.
Kemudian belum lagi ke penyediaan air. Kan pohon itu, apalagi hutan yang padat atau yang lebat itu kan dia seperti, sederhananya seperti spons untuk cuci piring itu ya. Jadi kalau hujan, sebagian dia sirap, kemudian sebagian dialirkan. Yang kedua juga fungsinya airnya tidak langsung ke tanah, sehingga menyebabkan erosi. Jadi dia lewat permukaannya turun pelan-pelan, sehingga itu bisa mengendalikan erosi. Nah, nanti musim kering, nanti dia akan melepaskan airnya sedikit demi sedikit, sehingga daerah itu kemungkinan ketersediaan airnya akan panjang, sepanjang tahun ada. Nah, kalau hutan kita rusak, maka banyak akibatnya. Ya, tadi perubahan iklim, ke cuaca, kemudian belum lagi sekarang kan tidak, apa istilahnya, tidak fit waktunya kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Belum lagi gini, kalau hutannya rusak, ini nanti kan indikatornya bisa dilihat. Hutan rusak itu salah satu indikator yang paling mudah dikenali. Kalau dia hujan, misalnya di daerah hulu itu air sungai itu tiba-tiba naik, berarti dia tidak difilter pelan-pelan, jadi langsung bablas begitu ya, langsung naik. Tapi kalau selesai langsung turun. Terus misalnya indikator kedua itu misalnya airnya keruh, berarti ada sedimentasi dan sebagainya, jadi ada aliran yang terbawa. Nah, kalau ada tutupannya kan itu air yang jatuh dari langit itu tidak langsung ke tanah. Kalau air langsung ke tanah kan itu terjadi pengikisan, terjadi aliran permukaan dan sebagainya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Belum lagi kita bicara flora fauna satuannya. Ya, kalau tidak ada hutannya, dia akan berarti bermigrasi. Misalnya kasus yang kita lihat, kenapa ada harimau masuk di pemukiman, karena hutannya tempat mereka hidup, makan dan sebagainya itu sudah mulai terganggu. Makanya dia akan mencari habitat baru. Banyak sekali akibat-akibat yang bisa diakibatkan. Apalagi kalau bicara dampak yang sekian tahun akan muncul. Perubahan iklim seperti sekarang kan karena hutan yang hilang, sehingga menjadi tanggung jawab global. Gitu. Banyaknya sisi negatif yang ditimbulkan dari deforestasi mengharuskan adanya bentuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi deforestasi, agar tingkat kehilangan hutan tidak mengalami peningkatan. Salah satu cara pencegahan deforestasi adalah melakukan upaya konservasi sumber daya alam. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya penebangan dengan sistem tebang pilih, reboisasi dan penghijauan, pembentukan red place, dan pengawasan hutan. Nuri Nurhayati, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV.